Ternyata negara itu juga berkewajiban loh untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu kepada masyarakatnya. Iya Dan dong. sudah ada undang-undang yang mengaturnya Sudah. itu. Undang-undang nomor 25 tahun 2009. Tapi sepertinya memang ini belum benar-benar merata hingga sampai ke tingkatan masyarakat yang terdekat atau keluarga kita. Kalau kita memiliki hak dan juga kewajiban akan hal tersebut, Mimar. Betul sekali. Dan di pagi hari ini kita akan bertanya langsung, karena pagi hari ini kita akan menghadirkan perwakilan dari ini dari YAPIKA, singkatan adalah Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi kepada Ibu Sri Indrias Tutik, atau Ibu Tutik saya boleh panggil? Ya, selamat pagi. Dan juga tentunya ini Pak Imanudin Pagi, Mas. dari Asisten Deputi Kemenpan. Selamat pagi, Ya, Pak. selamat pagi. Baik, Ibu dan juga Bapak, mungkin dari Bapak dulu ya. Tadi kita akan melihat ini mengenai banyak sekali mungkin fasilitas-fasilitas di publik ini yang sepertinya belum kita katakan layak nih, Pak. Ya, Tapi untuk masyarakat ini bisa menilai, tentu kan harus ada parameter atau standarisasinya. Nah, sebenarnya standar untuk mengukur bagaimana fasilitas publik ini bisa dikatakan layak atau tidak, di mana masyarakat bisa mengetahui hal tersebut? Iya, sebenarnya sejak awal. Artinya dalam penyusunan standar pelayanan, itu kan menurut undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya sejak awal masyarakat juga tahu fasilitas publik yang diselenggarakan oleh pelayanan publik adalah begini. Seperti contoh saya inginkan sampaikan adalah misalkan puskesmas. Ya. Kan tidak semua puskesmas sama fasilitasnya. Baik ketersediaan dokter ataupun peralatan kesehatan. Nah, standar pelayanan publik di nun jauh di sana dengan di Jakarta tentunya akan berbeda-beda. Standar pelayanan publik di Jakarta tentunya lebih tinggi daripada yang ini. Tapi itu kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan itu dirundingkan antara penyelenggara dan pengguna layanan. Jadi masyarakat sendiri juga sejak awal akan mengetahui, oh itu yang ketersediaan yang dipuji oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga nanti ada kesepakatan antara pengguna dan penyelenggara pelayanan, itulah yang nanti ditetapkan sebagai standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu adalah hasil dari kesepakatan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan. Mbak Tuti, bentuk pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik itu kan banyak hal. Sejak kita masih dalam kandungan sampai kita mati nanti, kita tuh berhubungan dengan pelayanan publik. Ketika lahir ibu kita berhubungan dengan dokter, dengan dalam hal ini puskesmas atau rumah sakit. Ya. Ketika kita mulai menginjak umur 6 tahun, misalnya kita masuk SD, kita berhubungan dengan pelayanan pendidikan. Ketika kemudian kita mati sekalipun gitu, kita berhubungan dengan dinas pemakaman, yaitu kita memerlukan surat. Jadi pelayanan publik itu begitu luasnya dan kita merasa harus mengapresiasi juga upaya pemerintah dalam hal ini untuk pada tahun 2009 yang lalu akhirnya kemudian mengesahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tadi yang sudah disebutkan, yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik yang di dalamnya itu mengatur kewajiban pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik yang adil dan berkualitas di dalamnya. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Imanudin adalah setiap unit penyelenggara pelayanan publik itu wajib untuk menyusun sebuah standar pelayanan yang standar itu disusun bersama-sama dengan masyarakat. Jadi harus partisipatif, tidak hanya sepihak oleh prosesnya seperti apa kalau begitu, Pak Iman? Jadi memang prosesnya tentunya bisa dengan cara diskusi atau ada musyawarah atau mungkin semacam workshop atau apapun. Forumnya di mana? Masyarakat datang forumnya itu harus difasilitasi oleh penyelenggara. Jadi artinya kalau saya tadi contoh ke puskesmas, tentunya pihak puskesmasnya yang memfasilitasi untuk bisa ketemu dengan stakeholdernya. Berarti nunggu dong, Mbak. Kalau misalnya puskesmasnya nggak punya inisiatif gimana? Oh ya, itu kewajiban itu dalam undang-undang, itu sanksinya berat. Oh, ada sanksinya? Bagi penyelenggara atau pelaksana yang tidak menyusun standar pelayanan, itu yang bersangkutan itu bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri loh. Kalau sanksi terhadap instansinya sendiri ada nggak, Pak? Ya, sanksi terhadap instansinya sendiri, kalau itu kan pemerintah. Tapi kalau yang tidak dilakukan kalau terhadap instansinya, karena kan itu kan lebih kepada penyelenggara dan pelaksana. Kalau instansinya kan itu kan tergantung siapa yang menyelenggarakan, yang melaksanakan dari ini. Tapi menurut data dari Kemenpan, adakah instansi pemerintah di sini yang belum menerapkan ada standar pelayanan publik? Ya, kalau dari hasil evaluasi kami ya tahun 2013, dari laporan-laporan dan juga hasil evaluasi kami di lapangan, sebenarnya seluruh instansi pemerintah
kementerian, Ya. lembaga dan pemerintah daerah sudah punya standar pelayanan. Cuma pendalamannya yang belum. Misalnya seberapa banyak jenis pelayanan yang punya standar. Kemudian sejauh manakah penerapan dari standar pelayanan ini memang belum kita evaluasi. Tapi kalau sudah punya ya sudah. Cuman itu pendalamannya kita belum. Ya. Oke, terus mekanismenya dari masyarakat yang mungkin ingin mengadu akan pelayanan yang tidak maksimal. Kira-kira mereka pertama kali ini harus kemana sehingga akhirnya nanti bisa ditanggapi? Kalau pemerintah itu menerapkan kalau dalam pengaduan ya, itu namanya norong door policy. Jadi artinya kepada siapapun, kepada instansi pemerintah apapun, pengaduan itu harus diterima. Nanti dari instansi yang memang kebetulan menerima pengaduan pelayanan itu ada kewajiban untuk menyerahkan secara fungsional siapa yang akan memecahkan masalah itu. Jadi artinya menurut Bapak di setiap instansi tersebut, contoh misal tadi di rumah sakit atau puskesmas harus ada unit yang memang bertugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Harus ada manajemen atau yang mengelola pengaduan masyarakat. Oke. Dan di situ yang penting tentunya bukan hanya mengelola saja, tapi menindaklanjuti pengaduan itu yang lebih penting. Betul. Makanya di situ ada kewajiban kalau instansi yang bersangkutan yang memang punya kemampuan, punya kewenangan untuk melaksanakan, laksanakan oleh yang bersangkutan, tindak lanjuti pengaduan. Bagaimana kalau tidak ditindaklanjuti? Nah, itu juga ada ininya, ada sanksinya karena misalnya tadi saya sebutkan terhadap pelaksana dan penyelenggara. Nah, kalau pengaduan itu tidak ini juga ada sanksi lain, misalnya ganti rugi. Ganti rugi. Kalau ganti rugi terhadap yang bersangkutan, apabila terbukti misalkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan. Berarti prosesnya kalau misalnya dari YAPIKA, misalnya ada seseorang gitu yang ingin menyampaikan keluhan karena tidak puas dengan pelayanan publik, peran YAPIKA di sini seperti apa, Mbak Tuti? Sebelum menjawab ke arah sana, barangkali penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme pengaduan itu adalah wajib, tadi disebutkan wajib disusun oleh setiap penyelenggara pelayanan, dan itu adalah salah satu bagian yang menjadi kerangka dalam poin-poin yang harus ada di dalam standar pelayanan. Jadi selain mekanisme pengaduan, tarif, kemudian prosedur pelayanannya seperti apa, mekanisme evaluasinya seperti apa, gitu. Nah, terkait dengan bagaimana jika kemudian ada pengaduan. Pengaduan itu tentunya karena secara perintah undang-undang setiap unit penyelenggara pelayanan harus mempunyai standar pelayanan yang di dalamnya ada mekanisme pengaduan, di dalamnya harus ada unit penanganan pengaduannya, maka kemudian publik itu harus mengadu kepada unit penyelenggara pelayanan bersangkutan. Ketika mentok, Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengaduan itu juga bisa disampaikan kepada pihak eksternal, seperti halnya misalnya DPRD, kemudian DPR RI, kemudian juga Bupati, Wali Kota, ataupun Gubernur. Ketika masih juga mentok, masyarakat itu bisa mengadukannya kepada namanya organisasi kuasi negara, itu Ombudsman Republik Indonesia, yang sekarang sudah mempunyai perwakilan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kalau tidak salah Ombudsman itu. Dan kewajiban tugas dan peran fungsi ombudsman adalah untuk melakukan mediasi terhadap maladministrasi atau pengaduan-pengaduan pelayanan yang tidak sengketa pelayanan publik, yang dalam konteks ini tidak diselesaikan di unit penyelenggara pelayanan. Ketika masyarakat tidak puas, maka kemudian dia itu mempunyai hak untuk mengadu di Ombudsman Republik Indonesia. Ketika atau Ombudsman mengadu daerah. itu, apakah kita harus memberikan bukti-bukti gitu? Misalnya ada seseorang yang tidak puas dengan pelayanan sebuah rumah sakit. Apakah kita harus memberikan bukti-bukti kayak rekam medis dan sebagainya? Tentunya bukti-bukti pendukungnya itu perlu disertakan, karena itu menjadi salah satu prasyarat pengaduan. Itu kan tidak hanya mengajukan surat saja, tapi apa buktinya kemudian ada pengaduan itu sepanjang sepengetahuan masyarakat. Betul. Tapi dalam konteks ini ombudsman itu wajib kemudian mendalami aduan masyarakat itu ketika itu masuk ke meja mereka gitu ya, harus didalami. Ketika kemudian bukti-bukti pengaduan atau bukti-bukti kekecewaan masyarakat itu masih belum lengkap, ombudsman berhak untuk menanyakan apakah ada bukti pendukungnya untuk memperkuatnya sebelum kemudian dia turun langsung untuk melakukan investigasi lebih jauh. Menurut Mbak Tuti, ombudsman itu sudah efektif belum? Nah, evaluasi ombudsman sendiri, bahkan mungkin masyarakat umum
belum banyak tahu ombudsman Iya. itu makhluk dari mana, Iya, om betul. atau tante ombudsman sebenarnya Iya. gitu ya. Tapi ini adalah organisasi yang kalau organisasi yang cukup strategis sebenarnya dalam melakukan mediasi pelayanan publik. Tapi memang mereka belum banyak dikenal walaupun sudah cukup lama mereka berdiri gitu ya, lembaga ini didirikan gitu. Tapi belum karena Ombudsman adalah bagian dari lembaga negara juga seperti hanya setara dengan KPK, KPI gitu ya, Komnas HAM gitu ya sebagai lembaga kuasi negara. Memang belum banyak dikenal. Nah, melalui momen inilah barangkali kita bisa masyarakat yang menyaksikan acara ini bisa searching di internet mereka Ombudsman apa sih? Bagaimana cara mengadu kepada mereka? Tapi yakin bagaimana nggak kemudian mentok ya Mbak Tuti ya? Kenapa? Itu loh yang menjadi problema masyarakat Indonesia gitu kan, kita juga harus melihat realita. Terkadang banyak program-program dari pemerintah dan sebagainya yang bagus-bagus, Bagus. tapi aplikasinya tidak jalan begitu. Nah, yang diragukan oleh masyarakat adalah ketika mereka mengeluh apakah nanti akan dipersulit, akan ada nanti pungli dan sebagainya. Menurut Anda? Nah, ini merupakan salah satu hal yang persoalan yang selalu muncul di publik kita ya. Jadi kita memang pada faktanya belajar dari sekian banyak tadi yang Mbak sampaikan bahwa nanti kalau ngadu nggak ditindaklanjuti Iya. begitu ya. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kalau supaya kemudian pengaduan kita didengar, maka penggalangan opini publik menjadi penting untuk Ada nggak dilakukan. sih Kasus Prita jaminan misalnya, gitu? Yes. ketika banyak orang mendukung dia, Ya. publik akan memperhatikan, pemerintah akan memperhatikan gitu. Jadi sekarang itu masyarakat tidak bisa kemudian diam aja, ngadu nggak ditanggapi, Gubris udahlah gitu. nggak usah lah, saya mencari alternatif pelayanan yang lain aja. Nah, kalau yang punya uang, punya akses, punya kemampuan, punya power untuk mengakses ke pelayanan yang lebih bagus dalam arti lebih mahal, Betul. ya itu bukan persoalan. Tapi ketika itu adalah masyarakat miskin, Betul. Iya. bagaimana dia membuka pintu untuk kemudian dia layani dengan layak dan manusiawi dengan baik, itu kan kemudian seolah-olah tertutup. Satu-satunya jalan adalah masyarakat harus menjadi kritis, masyarakat harus menggalang, menjadi aktif untuk kemudian selalu aware dengan persoalan di sekitarnya, saling mendukung. Kasus Prita menjadi contoh yang luar biasa menurut saya. Kasus Cicak Buaya menjadi contoh yang luar biasa. Tanpa tekanan publik, saya nggak yakin pelayanan publik di Indonesia itu menjadi akan lebih baik. Kita tidak bisa selalu menunggu satrio-satrio piningkat yang akan muncul sebagai pemimpin kan. Betul. Publik harus pintar sekarang untuk bisa Publik sepertinya banyak yang pintar dan juga sepertinya banyak yang kritis. Tapi apakah memang ada satu ketentuan yang menjamin bahwa setiap pengaduan itu memang bisa atau pasti diakomodir oleh pemerintah? Bagaimana tanggapan dari Kemenpan Iya. ini, Pak Imanuddin? Kalau dari apa yang telah kita lihat ya selama ini, kemudian diperkuat dengan beberapa ketentuan, itu adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola pengaduan dan menyelesaikan pengaduan. Ya, menyelesaikan pengaduan. Kemudian apakah sekarang itu bagaimana sekarang mungkin Anda melihat bagaimana pengaduan itu yang tidak ditindaklanjuti? Iya, ditindaklanjuti. Nah, tadi sudah disebut kalau ada aware dari masyarakat dan masyarakat menyampaikan bahwa saya ini sudah lama tidak memproses pengaduan, itu pasti akan diteliti. Kenapa pengaduan itu tidak lanjuti? Kalau terbukti ada kekeliruan atau mungkin di ini kan tentu perbaikan SOP. Tapi kalau memang ada kesengajaan dari pelaksana atau penyelenggara yang sengaja memperlambat tadi, menunda-nunda dan sebagainya, ya ada sanksinya. Tapi kalau misalnya mengadu itu, apakah ada biaya yang mereka harus bayar untuk proses dan sebagainya? Saya kira semua sekarang ini dengan media sosial yang begitu luas, dan Anda tahu bahwa setiap kepala daerah itu juga punya hotline khusus untuk yang bersangkutan. Saya kira masyarakat gampang mengakses dengan cara-cara. Tapi nggak ada biaya ya Pak ya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Mungkin target terdekat dari Yapika, silakan bersama Kemenpan akan kerjasama ini, apa yang ingin diraih? Yapika dan juga Yapika tidak sendirian dalam hal ini dalam bagaimana mendorong implementasi undang-undang pelayanan publik, sebuah undang-undang yang diakui oleh banyak pihak itu undang-undang yang cukup maju, tapi karena saking maju dan bagusnya itu kemudian dinilai ini sulit untuk diterapkan dalam birokrasi yang begitu gemuk, dalam birokrasi yang mempunyai langgam masih steering ya, tidak dalam sebenarnya belum banyak yang berparadigma melayani tapi masih steering sebenarnya. Nah, sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil yang berada di luar kaki negara istilahnya ya,
kami tetap sejak tahun 2006 proses pembahasan rancangan undang-undang pelayanan publik dan tahun 2009 disahkan hingga saat ini kami masih berkomitmen untuk bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil yang lain dan individu tentunya itu untuk mendorong Kemenpan untuk selalu tidak lelah-lelah untuk kemudian mensosialisasikan dan mendorong implementasi undang-undang pelayanan publik. Dan bagaimana salah satunya adalah mendorong agar standar pelayanan itu dilakukan. Sekarang itu adalah tahun 2014 adalah tahun terakhir capaian pelayanan prima kalau nggak salah ya. Seharusnya seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sudah mempunyai standar pelayanan, tapi di lapangan masih banyak yang belum melakukan itu. Jadi 5 tahun terakhir ini ya maksudnya prestasinya atau usaha untuk membuat pelayanan publik yang prima itu belum tercapai gitu. Tapi kalau dilihat dari dilihat dari kriteria bahwa salah satunya adalah standar pelayanan harus sudah ada di hampir seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, nampaknya kok itu belum ya. Tapi sebenarnya upaya ke arah sana sudah dilakukan oleh Menpan. Tapi implementasinya di lapangan. Tapi kalau boleh saya sedikit ini. Betul. Jadi kita juga bisa pilih. Tidak semuanya misalkan belum mencapai. Anda misalkan bolehlah. Misalkan Polda Metro, bagaimana dia dengan SIM corner, kemudian SIM keliling, artinya di mana coba Anda lihat di luar negeri ada itu? Berarti pelan-pelan sudah ada. Mungkin ada peningkatan. Sekarang bayar ini bikin akte kelahiran. Sekarang 2 in 1. Anda misalkan putra Anda lahir, akte kelahiran, langsung kartu keluarga juga dirubah. Baik, Pak Imanuddin, terima kasih sekali dan juga Mbak Tutini atas informasinya sehingga masyarakat ini lebih banyak yang aware lagi bahwa ternyata kita memiliki hak di sini. Untuk bisa berpartisipasi dalam pelayanan publik. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Dan kami masih memiliki sejumlah informasi terkait hari ini adalah Hari Bumi yang tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show.